Bertemu kembali kita di dalam video pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi. Berikut ini kita akan membicarakan topik mengenai teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Topik ini terdiri dari serangan dan penyalahgunaan komputer, kemudian rekayasa sosial, dan malware. Semuanya akan dibicarakan oleh tim penyaji, yaitu terdiri dari Adisa Azhara Putri, Arinda Gustianti, dan Khairunisa. Video pembelajaran ini diselenggarakan pada program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2022. Nah, mari selanjutnya kita saksikan penyampaian materi oleh penyaji berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisa Azhara Putri bersama kedua rekan saya Arinda Gustianti dan Khairunisa. Kami mahasiswi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di video ini, kami akan menyampaikan materi mengenai teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, yang pertama, Anda harus mampu membandingkan dan membedakan serangan komputer dan taktik-taktik penyalahgunaannya. Yang kedua, Anda harus mampu menjelaskan bagaimana teknik-teknik rekayasa sosial digunakan untuk memperoleh akses fisik atau logis ke sumber daya komputer. Yang ketiga, Anda harus mampu menjelaskan jenis-jenis yang berbeda dari malware yang digunakan untuk merusak komputer. Nah, dalam materi teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer, terdapat 3 subbahasan. Yang pertama mengenai serangan dan penyalahgunaan komputer, yang kedua mengenai rekayasa sosial, dan yang ketiga mengenai malware. Materi pertama mengenai serangan dan penyalahgunaan komputer, yang merupakan tindakan penyelewengan keuangan atau aset milik pihak lain melalui perubahan program dan menimbulkan kerugian. Contohnya bisa berupa menginput transaksi palsu dan melakukan akses yang tidak sah. Teknik-teknik umum dari serangan komputer meliputi: yang pertama ada hacking, yaitu akses modifikasi atau penggunaan alat elektronik atau beberapa elemen dari sebuah komputer yang tidak sah. Hijacking merupakan pengambilan kendali atas sebuah komputer untuk melakukan aktivitas terlarang tanpa sepengetahuan pengguna komputer yang sebenarnya. Biasanya kita kenal dengan pembajakan. Lalu, ada spamming, yang merupakan proses pengiriman pesan sepihak kepada banyak orang pada saat yang sama. Biasanya hal ini mencoba untuk menjual sesuatu. Lalu ada spoofing, yang berarti bahwa komunikasi elektronik tampaknya telah dikirim oleh orang lain untuk mendapatkan kepercayaan dari si penerima. Ada beberapa bentuk spoofing, yaitu email spoofing, caller ID spoofing, IP address spoofing, address resolution protocol spoofing atau ARP, SMS spoofing, web page spoofing, DNS spoofing. Lalu ada serangan zero day atau zero hour. Serangan zero day atau zero hour merupakan serangan antara saat kerentanan perangkat lunak baru ditemukan dan saat pengembang perangkat lunak merilis tambalan untuk memperbaiki masalah. Lalu ada cross-site scripting atau XSS, merupakan kerentanan di halaman web dinamis yang memungkinkan penyerang melewati mekanisme keamanan browser dan menginstruksikan browser korban untuk mengeksekusi kode dengan asumsi perintah berasal dari situs yang benar. Lalu ada serangan limpahan buffer, yang terjadi ketika jumlah data yang dimasukkan ke dalam program melebihi ukuran buffer input yang dialokasikan untuk penerimanya. SQL injection attack atau SQL insert attack merupakan kode berbahaya yang berupa SQL dimasukkan ke dalam data input sehingga dapat dikirimkan dan dieksekusi oleh program aplikasi. Lalu ada serangan man-in-the-middle attack atau MITM attack. Serangan ini menempatkan seorang hacker antara klien dan host untuk mencegat lalu lintas jaringan antara kedua pihak. Lalu ada masquerading attack, yaitu meniru atau menyamar sebagai orang lain sedang mengakses sistem sebagai pengguna yang sah. Lalu ada pemecahan kata sandi, yaitu proses membobol sistem keamanan dan mencuri file yang berisi kata sandi yang valid untuk mendeskripsinya dan menggunakannya untuk mengakses program, file, dan data. Lalu ada word dialing, yaitu pemrogram komputer Anda untuk menghubungi ribuan saluran telepon untuk mencari saluran modem dial-up. Lalu ada phreaking, yaitu serangan terhadap sistem telepon. Alasan paling umum untuk serangan ini yaitu akses telepon gratis, pengiriman malware, dan pencurian atau kerusakan data.
Lalu ada pemrosesan data merupakan modifikasi sebelum atau selama masuk ke dalam komputer untuk tujuan menghapus, memperbaiki, menambah, atau memperbaharui data kunci sistem yang tidak valid. Lalu ada kebocoran data yang merupakan salinan data perusahaan yang tidak sah. Ada post-slurping yang merupakan pengunduhan data yang tidak sah menggunakan perangkat penyimpanan kecil seperti iPod atau flash drive. Lalu ada teknik salami, yaitu potongan salami yang digunakan untuk mencuri uang dan beberapa akun. Lalu ada spoilage ekonomi, merupakan pencurian informasi, rahasia dagang, dan kekayaan intelektual. Lalu ada pemerasan dunia maya, merupakan ancaman yang merugikan perusahaan atau individu jika jumlah tertentu tidak dibayarkan. Lalu ada cyberbullying, yaitu menggunakan internet, ponsel, atau teknologi komunikasi lainnya untuk mendorong perilaku yang disengaja berulang yang mengakibatkan permusuhan yang menyiksa, mengancam, dan melecehkan, menghina, serta mempermalukan dan melukai orang lain. Lalu ada sexting, yaitu pertukaran pesan teks dan foto seksual secara terbuka, biasanya melalui operator telepon. Lalu ada terorisme internet, yaitu menggunakan internet untuk mengganggu e-commerce dan komunikasi, merusak komputer Anda. Lalu ada misinformasi di internet, yaitu menggunakan internet untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan. Lalu ada pembajakan perangkat lunak, yaitu penyalinan atau distribusi perangkat lunak yang dilindungi hak cipta secara tidak sah. Lalu ada penipuan lelang, yaitu menggunakan situs lelang internet untuk menipu orang lain. Lalu ada scam internet pump and dump, yaitu menggunakan internet untuk menaikkan atau menjual harga saham. Lalu ada web cramming, yang berarti menawarkan situs secara gratis selama 1 bulan, mengembangkan situs yang tidak berguna, dan menagih orang yang menerima tawaran tersebut selama beberapa bulan dengan biaya telepon, terlepas dari apakah mereka terus menggunakan situs tersebut atau tidak. Nah, cara mencegah dan mengatasi penipuan komputer yang tadi saya sebutkan, bisa menentukan standar yang paling relevan secara detail, mampu meminimalisir kemungkinan adanya penipuan dan kerugian yang diciptakan. Pertama, mencegah kemungkinan adanya tindakan penipuan. Kedua, mengoptimalkan tingkat kesulitan untuk melaksanakan tindakan penipuan. Ketiga, membenahi metode deteksi. Keempat, meminimalisir kerugian akibat tindakan penipuan. Dan yang terakhir, menjerat dan menghukum para pelaku tindakan penipuan. Selanjutnya, kita masuk ke subbahasan yang kedua mengenai rekayasa sosial. Istilah rekayasa sosial berasal dari Uni Soviet pada tahun 1920-an. Secara umum, rekayasa sosial adalah kegiatan manipulasi yang dilakukan peretas dengan mengeksploitasi sifat manusia yang dapat dipercaya. Sederhananya, rekayasa sosial adalah perilaku yang dapat memberikan dampak dalam skala besar pada sikap dan perilaku sosial. Rekayasa sosial tidak dapat berhasil tanpa adanya perubahan pola pikir. Dapat diambil kesimpulan, rekayasa sosial adalah sebuah teknik atau trik psikologis yang digunakan untuk membuat orang mematuhi keinginan pelaku penipuan dalam rangka mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk akses dengan tujuan mendapatkan data rahasia. Adapun tujuan utama dari rekayasa sosial adalah untuk mendapatkan akses secara tidak sah ke dalam sistem atau informasi untuk melakukan penipuan atau fraud, penyusupan ke dalam jaringan, spionase industri, pencurian identitas, atau hanya untuk mengganggu sistem atau jaringan. Target utamanya ialah perusahaan telepon, perusahaan dengan nama besar, lembaga keuangan, lembaga pemerintah, lembaga militer, dan rumah sakit. Terdapat 16 teknik-teknik dari rekayasa sosial. Pencurian identitas atau identity theft. Pencurian identitas adalah suatu tindakan mencuri identitas seseorang. Hal ini biasanya dilakukan untuk keuntungan ekonomi dengan memperoleh dan menggunakan informasi rahasia secara ilegal seperti nomor jaminan sosial, nomor rekening bank, atau nomor kartu kredit. Pencuri identitas online telah berkorelasi dengan penyalahgunaan komputer, kejahatan komputer, dan kejahatan terkait komputer karena internet memfasilitasi mereka. Misalnya, peretas yang mencuri informasi pribadi dari orang lain melalui pelanggaran data di internet. Nah, terdapat 5 kategori dari pencurian identitas, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada criminal identity theft, yang kedua ada financial identity theft, yang ketiga ada identity cloning, yang keempat ada medical identity theft, dan yang kelima ada child identity theft. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya,
kita punya soal nih untuk kalian. Soalnya, bagaimana sih cara untuk mencegah dan mengatasi penipuan komputer? Kembali ke pembahasan teknik-teknik dari rekayasa sosial. Selanjutnya ada pretexting. Pretexting adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan menggunakan skenario yang diciptakan untuk meningkatkan kecenderungan agar korban membocorkan informasi atau melakukan sesuatu. Tindakan tersebut biasanya melibatkan penciptaan pernyataan yang sah dalam pikiran target sehingga dapat menghasilkan peniruan yang memungkinkan. Sebuah pendekatan yang digunakan oleh para pretexter adalah berpura-pura melakukan survei keamanan dan mengecoh korban untuk mengungkapkan informasi rahasia. Selanjutnya ada posing. Posing adalah suatu tindakan menciptakan bisnis yang terlihat sah, biasanya dengan menjual produk baru yang menarik, dengan mengumpulkan informasi pribadi sambil melakukan penjualan tetapi tidak pernah mengirimkan barangnya. Para pelaku penipuan juga menciptakan situs daftar pekerjaan untuk mengumpulkan informasi rahasia. Lalu ada phishing. Phishing adalah suatu tindakan mengirimkan sebuah pesan elektronik dan berpura-pura sebagai sebuah perusahaan yang sah, biasanya lembaga keuangan, untuk meminta informasi atau verifikasi informasi. Serangan phishing mencoba mengekstrak informasi pribadi melalui sarana digital seperti email palsu dan situs web palsu yang tampaknya berasal dari sumber yang sah. Phishing sering memanipulasi korban untuk memperhitungkan kerentanan psikologis mereka. Banyak orang menjadi korban phishing. Para pelaku phishing juga menggunakan taktik tambahan seperti iklan yang dihubungkan dengan situs berbahaya. Kemudian ada phishing suara. Phishing suara ini adalah suatu tindakan memasukkan data rahasia melalui telepon. Pelaku menggunakan caller ID spoofing untuk menipu korban yang mengira bahwa mereka sedang berbicara dengan institusi keuangan. Selanjutnya ada carding. Carding merupakan jenis penipuan kartu kredit. Apabila pelaku mengetahui angka kartu kredit seseorang yang masih berlaku, maka pelaku bisa membeli barang secara online yang tagihannya dialamatkan dalam pemilik orisinil kartu kredit tersebut. Kejahatan carding memiliki dua ruang lingkup, yaitu nasional dan internasional. Secara nasional, pelaku carding melakukannya pada lingkup satu negara, sedangkan secara internasional, pelaku carding melakukannya melewati batas negara. Dalam kejahatan ini, pelaku atau yang biasa disebut dengan carder biasanya berbelanja memakai nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal melalui internet. Kartu kredit tersebut diperoleh dari carder lain ataupun menggunakan rekayasa sosial yang dimiliki sang carder. Selanjutnya ada farming. Farming adalah situs web palsu di internet yang mengalihkan komputer pengguna dari situs yang pengguna percaya ke situs serupa. Karena alamat situs masih cocok dengan yang asli, pengguna tidak akan menyadari bahwa ia sudah terjebak. Melalui farming, pengguna akan tertipu untuk mengungkapkan data rahasia seperti nomor rekening bank, nama pengguna, kata sandi, nomor kartu kredit, dan lain-lain kepada orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Tujuan dari farming sama dengan phishing, yaitu mengarahkan korban ke server web cloning yang dilengkapi khusus untuk mencuri data pribadi korban. Selanjutnya ada evil twins. Evil twins adalah jaringan nirkabel dengan nama yang sama sebagai titik akses nirkabel yang sah. Pengguna tidak akan menyadari bahwa mereka tersambung ke evil twins. Si pelaku akan memantau lalu lintas untuk informasi rahasia, dan para hacker juga menggunakan evil twins untuk melepaskan berbagai jenis malware dan memasang perangkat lunak guna menyerang komputer lain. Selanjutnya ada typo squatting atau pembajakan URL. Typo squatting adalah tindak kejahatan membuat situs dengan nama yang sama terlihat seperti nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain pesaing perusahaan. Untuk mencegah typo squatting, banyak perusahaan mengirim surat pelanggaran kepada pelaku, membeli alamat situs web, atau mengajukan tuntutan hukum. Untuk mencegah typo squatting, perusahaan dapat melakukan dua hal sebagai berikut. Yang pertama, mengambil nama situs apapun yang terlihat seperti nama perusahaan dan mengarahkan seseorang ke situs yang tepat. Yang kedua, menggunakan perangkat lunak untuk memindah internet dan menemukan domain yang mewakili kesalahan ketik. Selanjutnya ada tab napping. Tab napping adalah tindakan secara diam-diam mengubah tab dari browser yang sudah dibuka.
Tapnapping dimulai saat korban ditipu untuk membuka tautan email atau mengunjungi situs yang terinfeksi. Situs ini menggunakan JavaScript untuk mengidentifikasi situs yang sering dikunjungi dan dengan hati-hati mengganti label serta konten tab di browser yang terbuka tetapi tidak aktif. Ketika korban mengeklik tab yang dimodifikasi, maka akan ditandai sebagai out of time. Ketika korban masuk kembali, ID pengguna dan kata sandi ditangkap dan diteruskan ke pencuri identitas. Selanjutnya ada scavenging atau dumpster diving. Scavenging atau dumpster diving adalah sebuah tindakan dalam mencari dokumen dan catatan guna mengakses informasi rahasia. Beberapa pencuri identitas mencari informasi di kaleng sampah, kotak sampah komunal, dan tempat pembuangan kata untuk menemukan berbagai informasi. Sejumlah besar informasi penting dapat dikumpulkan melalui tong-tong sampah di perusahaan. Lalu ada bahu berselancar atau shoulder surfing yang merupakan suatu tindakan pengamatan langsung untuk mendapatkan informasi yang biasa digunakan untuk mengekstrak data autentikasi. Dalam kasus ini, si pelaku melihat dari balik bahu seseorang di tempat umum untuk mendapatkan informasi seperti PIN ATM atau ID pengguna dan kata sandi. Pelaku juga menggunakan perangkat skimming yang canggih yang dipasang pada pembaca kartu untuk mengekstrak data yang disimpan pada chip kartu magnetik, sedangkan pelaku yang lain menggunakan teropong atau kamera untuk berselancar dari jarak jauh. Lalu ada loop Libanon. Dalam loop Libanon, pelaku memasukkan kartu ke dalam mesin ATM untuk mencegah ATM mengeluarkan kartu. Setelah jelas bahwa kartu terjebak, pelaku akan mendekati korban dan berpura-pura memberikan bantuan serta memaksa korban untuk memasukkan kembali PIN ATM tersebut. Saat korban menyerah, pelaku mengambil kartu tersebut dan menggunakan kartu dan PIN tersebut untuk menarik uang sebanyak-banyaknya yang dimungkinkan oleh ATM. Lalu ada skimming. Skimming ini merupakan suatu tindakan penggesekan ganda kartu kredit pada terminal yang sah atau menggesekkan kartu secara diam-diam pada pembaca kartu yang kecil dan tersembunyi untuk merekam data kartu kredit untuk penggunaan berikutnya. Biasanya, hal tersebut terjadi di outlet pengecer seperti restoran dan dilakukan oleh pegawai yang memiliki kewenangan untuk memegang kartu korban. Selanjutnya ada chipping. Chipping merupakan tindakan berpura-pura sebagai seorang jasa ahli yang menanamkan chip kecil untuk merekam data transaksi pada sebuah pembaca kartu kredit yang sah. Chip tersebut kemudian dipindahkan untuk mengakses data yang terekam di dalamnya. Yang terakhir adalah eavesdropping atau menguping. Eavesdropping atau menguping adalah serangan yang dilakukan dengan cara menguping dengan sengaja pertukaran data yang terjadi di kanal komunikasi. Jika data tidak terenkripsi, penyerang dapat membaca dan mengumpulkan data sensitif seperti username dan password, serta data lain seperti informasi akses kontrol, konfigurasi kode, share network password, dan identitas kode. Penyerang dapat memproses dan menggunakan data yang diambil untuk merancang serangan yang direncanakan. Misalnya, jika penyerang dapat mengekstrak informasi yang diperlukan untuk menambahkan host yang sah, penyerang dapat dengan mudah menambahkan host palsu ke sistem. Alat yang dibutuhkan untuk mengelola penyadapan tanpa jaminan sudah tersedia di banyak toko elektronik lokal. Di perusahaan, karyawan dapat dengan mudah mendiskusikan hal-hal yang bersifat rahasia, selama mereka berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Namun, penyerang juga dapat secara proaktif menguping saluran komunikasi seperti email dan saluran telepon. Nah, terdapat 5 cara untuk mencegah rekayasa sosial. Yang pertama, dengan melakukan pelatihan security awareness. Yang kedua, dengan menerapkan kebijakan security. Yang ketiga, dengan pembatasan jaringan. Yang keempat, dengan melakukan review website perusahaan. Dan yang terakhir, dengan melakukan social engineering penetration test. Materi selanjutnya adalah malware. Malware memiliki pengertian, yaitu sebuah perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membahayakan data dan informasi. Malware terdiri dari kata malicious dan software. Kedua kata tersebut diartikan sebagai perangkat lunak yang mencurigakan. Dalam penciptaannya, malware diharapkan oleh penyerang untuk mampu merusak dan atau membobol sebuah pertahanan sistem operasi yang dimunculkan oleh penyerang secara tersembunyi. Malware memiliki 11 jenis.
Jenis yang pertama adalah virus. Virus tercipta dari sebuah pemrograman komputer. Virus memiliki sifat yang dapat mengganggu dan merugikan si pengguna komputer. Virus dikenal sebagai malware tertua, di mana malware lebih akrab didengar dengan sebutan virus komputer. Biasanya virus berbentuk file eksekusi yang mana penggunanya baru akan memulai aktivitasnya jika pengguna mengaktifkannya, dan kemudian menyerang juga ke tipe file lainnya sesuai dengan perintah si pembuatnya. Jenis yang kedua adalah worm. Worm atau bisa juga disebut dengan cacing memiliki sebuah kemampuan dalam mereplikasikan diri sehingga dapat berkembang biak secara cepat di dalam sebuah jaringan komputer tanpa perlu adanya sebuah eksekusi sebelumnya, terutama saat terjadi kerentanan, sehingga worm mampu merusak data dan membuat komputer menjadi macet atau lag karena worm masuk ke dalam memori dan membuat penuh. Saat laptop mulai nge-lag, maka bisa menjadi sebuah pertanda bahwa laptop tersebut terdapat worm. Virus dan worm ini memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, virus merupakan sebuah kode yang disembunyikan oleh si penyerang yang dilekatkan pada sebuah host atau file yang dapat dieksekusi. Sedangkan worm dapat melakukan eksekusinya sendiri dan programnya dapat berdiri sendiri. Yang kedua, kemampuan virus dalam mereplikasikan dirinya perlu dari adanya kegiatan yang dilakukan pengguna, seperti menjalankan sebuah aplikasi, program, membuka file, dan lainnya. Sedangkan worm bisa tanpa bantuan atau sebelum adanya kegiatan pengguna, untuk secara aktif mengirimkan salinan worm ke perangkat jaringan lainnya. Perbedaan yang ketiga yaitu tingkat sasaran membahayakan virus merujuk pada merusaknya sebuah file atau data dalam komputer tujuannya, sedangkan worm mampu membahayakan jaringannya. Jenis malware selanjutnya adalah Trojan Horse. Trojan Horse selain berbahaya karena keberadaannya tidak terdeteksi oleh pengguna komputer. Terlihat tidak berbahaya namun sebenarnya berbahaya, Trojan Horse juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terbatas apabila sudah dapat menembus ke dalam sebuah sistem komputer. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukannya yaitu merusak sistem dan file, melihat riwayat pengguna, dapat melihat apa yang dimasukkan pengguna untuk menulis password, bahkan mampu menguasai secara keseluruhan komputer jika sudah terinfeksi oleh Trojan Horse. Yang keempat ada backdoor. Backdoor merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk login ke sebuah akun atau data tanpa terdeteksi oleh pengguna, yang mana backdoor dapat mengambil alih kendali komputer saat mampu masuk ke sistem komputer melalui cara pintu belakang yang tidak sah. Setelah berhasil, maka akan mengacaukan lalu lintas pada jaringan, serta menghancurkan password dan enkripsi. Jenis yang kelima ada spyware. Spyware merupakan perangkat lunak aktivitasnya ditujukan untuk mengumpulkan berbagai informasi dari komputer yang diserang sehingga data dan aktivitas si pengguna dapat diketahui oleh orang lain, hingga hilangnya privasi si pengguna tersebut termasuk dalam pencurian password. Akibat dari terekamnya aktivitas si pengguna, maka muncul istilah lain yaitu adware, di mana adware merupakan iklan yang muncul secara tiba-tiba di komputer yang sudah mempelajari aktivitas si pengguna. Selain adware, spam juga termasuk akibat dari spyware. Jenis yang keenam adalah botnet. Botnet merupakan sebuah teknik melakukan penyerangan ke semua komputer yang terinfeksi dengan cara membuka akses yang diberikan instruksi dari penyerang. Yang ketujuh ada downloader. Program downloader merupakan sebuah kode jahat untuk mengunduh kode lainnya yang digunakan untuk mencari berbagai macam informasi si korban yang dikirimkan kepada penyerang, yang selanjutnya digunakan untuk memiliki akses akun online. Salah satu contohnya adalah internet banking. Lalu jenis yang kedelapan adalah launcher. Jika downloader menyerang dengan cara mengunduh, maka launcher melakukan penyerangan dengan menjalankan program jahat lainnya, sehingga memiliki akses untuk masuk ke dalam sebuah sistem yang ada. Jenis ke-9 adalah rootkit. Rootkit merupakan kode yang dibentuk untuk menyembunyikan malware lainnya, sehingga tidak mudah dideteksi oleh korban. Jenis yang ke-10 adalah scareware. Scareware merupakan sebuah software yang sekilas mirip dengan antivirus, di mana scareware merupakan upaya yang dilakukan untuk membuat takut si korban seakan-akan terdapat kode jahat yang muncul sehingga menjebak dan korban akan mau membeli software tersebut, yang mana software tersebut hanya akan menghapus scareware-nya saja.
Yang terakhir atau yang ke-11 ada spam sending malware. Spam sending malware merupakan sebuah malware yang melakukan aksi penyepaman dengan cara menginfeksi mesin si pengguna dan mengirimkan spam sehingga penyerang menghasilkan keuntungan. Untuk mengatasi malware, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan malware, terutama jenis virus, maka dapat diamankan dengan perangkat lunak yang bisa digunakan untuk melawan virus, yang biasa disebut dengan antivirus. Antivirus ini dapat melakukan pemindaian terhadap semua file yang diakses, yang digunakan untuk mengamankan, mendeteksi, serta menghapus virus, yang mana cara kerja antivirus ini berjalan di belakang layar. Berikut ini adalah beberapa sumber referensi yang kelompok kami gunakan untuk menyusun materi teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Untuk mengecek kembali pemahaman penonton mengenai materi kami, maka kami memberikan soal post-test yang diharapkan teman-teman dapat memahami soal tersebut. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami mengenai teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Mohon maaf apabila materi yang kami sampaikan masih terdapat kekurangan. Untuk itu, kelompok kami mengharapkan kritik dan saran guna menjadi bahan evaluasi ke depannya untuk kelompok kami. Terima kasih.